Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Septian dengan NIM 22111911060 dari kelas Elektro B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengerjaan soal dari soal dioda Zener. Yang nomor 1, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber atau Vs sama dengan 15? Jelaskan secara matematis. Dengan catatan Z2 diganti dengan akhir NIM. Lalu yang kedua, jika Z1 dihilangkan, apakah akan terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Yang nomor 3, jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Lalu yang keempat, hitunglah data DZ1 dan DZ2 pada soal nomor 3. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pengerjaannya dimulai dari nomor 1. Dari rangkaian contoh soal nomor 2, kita bisa mengetahui kalau Vs-nya itu sama dengan 15 volt. Lalu Vz1-nya sama dengan 6 volt. Lalu yang Vz2 dimana menggunakan daya digit akhir NIM saya yaitu 0, karena NIM saya adalah 22111911060. Berarti saya menggunakan Vz2 nya yaitu 0. Lalu R1 nya adalah 1 kilo ohm. Dan yang terakhir, RS-nya adalah 300 ohm. Lalu ditanyakan Vout-nya. Dan apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber Vs sama dengan 15 volt? Rumus Vout itu adalah Vz1 ditambah Vz2. Dan bisa kita lihat Vz1 nya itu adalah 6 volt dan Vz2 nya itu adalah 0 volt. Dan setelah kita jumlahkan, hasilnya menjadi 6 volt. Lalu kita menghitung IL.
dimana rumusnya adalah Vout dibagi RL. Vout-nya itu adalah 6 dan RL-nya itu adalah 1. Dan setelah kita jumlahkan, hasilnya menjadi 6 mA. Lalu kita menghitung IS, yang dimana rumusnya adalah VS dikurang Vout dibagi RS. Langsung kita masukin aja. VS-nya itu adalah 15, Vout-nya 6, dan RS-nya 300. Dan setelah kita jumlahkan, hasilnya menjadi 0,03 ampere. Lalu kita ubah menjadi satuan miliampere, yang dimana 0,03 nya itu dikalikan dengan 1000. Dan setelah kita kalikan 1000, hasilnya menjadi 30 miliampere. Lalu kita menghitung IZ, yang dimana rumusnya adalah IS dikurang IL. IS-nya itu adalah 30, lalu IL-nya 6. Dan setelah kita jumlahkan, hasilnya menjadi 24 miliampere. Dan sekarang kita menghitung daya pada Z1 dan Z2, yang dimana rumusnya adalah PZ1 sama dengan IZ dikali VZ1 dan PZ2 sama dengan IZ dikali VZ2. IZ-nya itu adalah 24 dan VZ1-nya adalah 6. Dan setelah kita jumlahkan, hasilnya menjadi 144 mW.
IZ-nya 24 dan VZ2-nya adalah 0. Dan setelah kita kalikan, hasilnya menjadi 0 mW. Nah, kalau sudah menyelesaikan semua perhitungannya, kita bisa mencari tahu apakah terjadi regulasi pada rangkaiannya atau tidak. Kalau dilihat dari hasil perhitungannya, pada rangkaian ini akan terjadi regulasi karena IS-nya itu lebih besar dari IZ, maka IZ-nya akan lebih besar dari 0. Nah, kalau sudah nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu soalnya, jika Z1 dihilangkan, apakah akan terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Kita coba. Kita akan mencari Vout-nya dulu, yang dimana rumusnya adalah VZ1 ditambah VZ2. Karena VZ1-nya tidak ada, berarti kita hanya memakai VZ2-nya saja, yang dimana VZ2-nya itu adalah 0 volt. Lalu setelah itu kita akan mencari IL, yang dimana rumusnya Vout dibagi RL. Vout-nya itu adalah 0 volt dan RL-nya itu adalah 1 kilo ohm. Lalu hasilnya menjadi 0 mA. Setelah itu kita akan mencari IS, yang dimana rumusnya adalah VS dikurang Vout dibagi RS. VS-nya adalah 15, Vout-nya adalah 0, dan RS-nya adalah 300 ohm. Setelah kita jumlahkan, hasilnya menjadi 0,05 ampere. Lalu kita ubah ke miliampere, dengan dikalikan 1000, hasilnya menjadi 50 miliampere.
Lalu kita menghitung IZ. Rumusnya adalah IS dikurang IL. IS-nya adalah 50, IL-nya adalah 0. Setelah kita jumlahkan, hasilnya menjadi 50 mA. Nah, jika perhitungannya sudah selesai, di sini kita bisa simpulkan bahwa di nomor 2 ini masih akan terjadi regulasi karena hasil IS lebih besar dari IL, maka IZ-nya pun akan lebih besar dari 0. Lalu kita lanjut ke nomor 3, yang dimana soalnya adalah jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Mari kita coba hitung. Di sini kita akan menghitung dulu Vout-nya. Vout-nya itu adalah VZ1 ditambah VZ2, yang dimana VZ1-nya itu adalah 10 dan VZ2-nya adalah 0. Lalu kita jumlahkan, hasilnya menjadi 10 volt. Lalu setelah itu kita mencari IL, yang dimana rumusnya itu adalah Vout dibagi RL. Vout-nya itu adalah 10 dan RL-nya itu adalah 1. Setelah kita bagi, hasilnya menjadi 10 mA. Lalu selanjutnya kita mencari IS, yang dimana rumusnya adalah VS dikurang Vout dibagi RS. VS-nya itu adalah 15, Vout-nya 10, dan RS-nya adalah 300. Dan setelah kita jumlahkan, hasilnya menjadi 0,0166 ampere.
Lalu kita ubah ke miliampere, hasilnya menjadi 16,6 miliampere. Lalu selanjutnya kita mencari IZ, yang dimana rumusnya adalah IS dikurang IL. IS-nya adalah 16,6 dan IL-nya adalah 10. Setelah kita jumlahkan, hasilnya menjadi 6,6 miliampere. Nah, jika perhitungannya sudah selesai, kita dapat menyimpulkan bahwa pada nomor 3 ini masih terjadi regulasi karena hasil IS masih lebih besar dari IL, maka IZ-nya akan lebih besar dari 0. Lalu yang terakhir, saya akan mengerjakan soal nomor 4, yang dimana pertanyaannya adalah hitunglah data DZ1 dan DZ2 pada soal nomor 3. Rumusnya masih sama seperti yang tadi, yaitu IZ dikali VZ. PZ1-nya adalah 6,6 dan VZ1 adalah 10. Dan setelah kita jumlahkan, hasilnya menjadi 66 miliwatt. IZ-nya adalah 6,6 dan VZ2-nya adalah 0. Dan setelah kita jumlahkan, hasilnya menjadi 0 miliwatt. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.